seakan-akan gitu. Ini sekarang ini para aktor YouTuber, TikTok segala macam nih, ini lagi pingin cari-cari sensasi di tengah orang berduka ini. Kalau lah awak rasa awak ni tak suka dengan saya, awak rasa benci dengan saya, sampai membuatkan awak rasa macam mau hati buruk macam kamu Aisan, kau boleh tak pergi dari sini, kau mampus lah atau apa, itu terpulang. Saya minta maaf kalau saya salah silap. Kalau tak suka saya, jangan lihat saya. Dan insyaAllah I'm always be positive. Thank you so much for everyone who loving me. I love you guys so much. Assalamualaikum, bye bye, love you. Kayaknya ada yang nyindir-nyindir Aisar nih, ya kan? Ya kan perempuan. Kau bilang Aisar itu ya ngelayat, dikonteni. Kalau berbuat baik itu nggak mesti harus dikonteni. Kau amnesia, kau lupa. Kau pernah satu konten sama Aisar. Ngapain kau mau dikonteni kalau memang itu berbuat baik? Kan bisa kau bilang udah nggak usah konteni, aku murni mau berbuat baik. Apa kau lupa? Kau juga ngebantuin orang buat konten. Yang dulunya orang simpati sama kau, ya kan, peduli sama kau. Sekarang karena tingkah kau, orang makin gak respect sama kau. Apalagi yang kau sindir itu jelas-jelas jauh lebih baik dari kau. Ku perjelas sekali lagi, jauh lebih baik dari kau ya, perempuan. Jadi jangan kau bilang berbuat baik itu dikonteni, pergi ngelayat dikonteni. Setidaknya dia sanggup berbuat baik. Dan kalau kau bilang dikonteni, bukan dia aja yang ngonteni, semua, bahkan DPR pun ngonteni. Apa kau nggak nampak? Apa kau nggak lihat? Atau cuma mata kau tertuju untuk dia? Kau cuma fokus memantau hidup dia, ngurusin hidup dia, ngepo hidup dia. Makanya kau nggak sadar, bukan hanya dia aja yang sibuk ngonteni. Teruntuk perempuan yang dulunya pernah ku respect, sekarang enggak. Semoga anakmu sehat selalu, pinter, makin lucu. Pokoknya kedepannya jadi anak yang sukses, yang bisa membanggakan kau, membahagiakan kau dan membahagiakan neneknya, antinya, dan semua orang-orang di sekelilingnya. Udah, kau gak usah jual-jual sedih lagi. Gak usah paling down, paling apa. Nyatanya kau yang paling move on. Duh, bisanya nyinyir baik lu pade Gue mau tanya sama lu orang lu orang udah berkontribusi apa untuk negara lu? Hah? Orang ngelayat, orang ikut merasakan kesedihan atas kehilangan nyawa seseorang, dibilangnya gimmick, dibilangnya ikut nimbrung. Minimal lu tuh punya hati, bangsat. Punya hati gak lu? Hah? Bisa gak lu ngerasakan orang kehilangan? Bisa gak lu merasakan kesedihan orang lain? Hah? Gak usah lu nyinyir-nyinyirin orang. Hah? Harusnya lu tuh merasakan juga apa yang dirasakan orang lain. Bukannya lu nyindir-nyindirin orang mulu, anjing. Hah? Sepi lu kalau nggak nyindir orang. Arti Verfu kalau menurut gua bukan Feral Fuji, tapi perkumpulan manusia dungu. Serius, karena mereka ini cuma dijadiin alat kepentingan politik. Termasuk Aisar, tadi malam itu terhambat. Tapi aku paham banget, aku ngerti banget dengan suasana ricuh yang sedang terjadi. Menjadikan orang punya tempat untuk menghujat Aisar. Kalau kalian nanya pendapat aku tentang Aisar yang datang ke pemakaman, memberikan bela sungkawa, ya wajar-wajar aja guys. Nah terus ada yang bilang kenapa mesti divideoin, kenapa mesti dijadikan konten. Hey, justru dia punya power, dia punya followers yang banyak. Coba tunjukin para artis, para kreator bisa dihitung dengan jari berapa orang yang peduli dengan keadaan hiruk pikuk yang terjadi di negara kita saat ini. Justru seharusnya mereka, para konten kreator, para artis yang punya followers banyak, turun ke jalan, menyuarakan bagaimana semua bisa menjadi baik, bisa menjadi bagus, tidak terjadi adu domba sana sini, tidak jadi kericuhan. Justru itu yang bisa kalian berikan sumbangsi ke negara kita. Jangan cuma followers banyak tapi sembunyi di balik pintu kalau ada kerusuhan-kerusuhan kayak gini. Pas nanti giliran ada party, ada pesta, ada euforia, mereka baru bisa tampil. Seharusnya kalian harus malu kalau menurut aku, sama bisa-bisanya orang dari luar negeri malah lebih care ke orang dan keadaan di negara kita sendiri.
Terus abis dari pemakaman kan Aisar tuh sama ojol-ojol diajak makan, beberapa orang ojol. Itu bukan pansos sayang, karena kalau kalian lihat jejak digital itu memang nggak bisa dibohongi. Dari zaman dulu banget Aisar itu emang udah berteman dengan orang-orang biasa, sudah akrab sama orang-orang ojol, udah biasa. Jadi kalau orang bilang Aisar baru pansos sekarang, mereka baru tahu Aisar. Coba kalian searching Aisar dari tahun-tahun zaman dulu. Emang dia itu kontennya ya berisi tentang mengajak sesuatu kepada kebaikan. Tapi ya memang kalau orang udah nggak suka itu, kita mau melakukan kebaikan apapun nggak akan kelihatan. Jujur, saya agak sedih kerana teman saya tidak banyak. Tapi kadang-kadang kawan yang dianggap sebagai teman yang baik, teman yang rapat pun tiba-tiba boleh menjadi sampai satu tahap boleh saling membenci, boleh saling sampai rasa macam jadi musuh. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Fuji ya. Fuji dituding alami star syndrome. Netizen soroti sikapnya yang berubah ya. Fujianti Utami atau Ut Fuji disebut netizen mengalami star syndrome karena sikapnya dinilai berubah. Ia dianggap mulai menjaga jarak dan terlalu membatasi interaksi dengan penggemar guys. Ya wasi. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya, guys. Fuji dituding alami star syndrome. Kata netizen, sikapnya berubah. Berubah dari mana sih? Bukan berubah. Emang itu sifat aslinya keluar. Yang kemarin baik tuh cuma pura-pura doang. Biar apa coba? Ya, biar... Ya, tahu sendiri lah. Namanya public figure ya kali. Nakal terang-terangan. Ya kali bersifat gak baik terang-terangan di media, gak mungkin, ya pasti pengen terlihat baik. Dan sekarang nih kebuka sifat aslinya kayak gimana, apalagi sekarang udah di atas nih para fansnya. Coba sadar. Yang kalian puja-puja, yang kalian sembah-sembah itu manusia biasa, sama kayak kita, sama kayak kalian semua manusia. Ngefans boleh, goblok jangan. Ngefans aja biasa, jangan terlalu fanatik. Gila. Gua tahu sih, ibu-ibu kalau udah ngefans sama manusia kayak gitu emang suka kelewatan, berlebihan. Ingat Bu, yang kalian puja-puja, puji-puji ini tuh ya sama kayak saya, sama kayak ibu-ibu semua. Kocak. Ya, kita sih nggak tahu ya. Aku sendiri pribadi nggak tahu gitu loh sifat asli seseorang, entah si tadi ada Aisar ataupun dari Fuji ataupun yang lain gitu guys ya, terkait mereka semua, karena mereka juga sebenarnya manusia biasa ya. Yang jelas benar, kita kalau menyukai sesuatu jangan terlalu berlebihan ya. Ketika ada seseorang artis atau public figure melakukan kesalahan antara tindakan ataupun ucapan, ya mereka juga manusia biasa gitu ya, bukan seorang dewi ataupun Tuhan ataupun malaikat gitu guys ya. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan ya harus ditegur. Seperti kita melihat teman kita melakukan kesalahan atau diri kita sendiri melakukan kesalahan, ya diri kita juga harus menegur diri kita sendiri ataupun teman kita gitu guys, karena mereka atau kita ataupun yang lain ya semuanya manusia biasa gitu guys ya. Nah, yang ada lagi nih, tapi si Jennifer malah menyindir. Ini siapa nih? Tapi si Jennifer malah nyindir. Karena mereka lah yang nyindir-nyindir Aisar, selebriti selebgram yang udah terkenal banget, yang punya followers banyak. Makanya aku buat piti ngebelain si Aisar. Rasa empati mereka, rasa kemanusiaan mereka kurang. Minimal menurut aku, walaupun kamu nggak bisa berbuat apa-apa, tidak melakukan aksi apa-apa, minimal support. Jangan menyindir, jangan bilang pansos, jangan bilang ngapain sih orang Malaysia itu, katanya begitu. Mereka tuh nggak ngelihat dari titik permasalahannya tuh apa gimana gitu. Jelas ini tuh udah berita nasional, bahkan berita internasional. Gunanya followers banyak tuh buat apa gitu? Nyindir doang buat apa? Contoh lah Aisar Khaled. Dia menggunakan media sosial dia dengan hal yang berguna, menyebarkan kebaikan, menyebarkan aksi kemanusiaan. Waduh. Kalaupun aku tidak peduli dengan Indonesia, tidak masalah buat aku, karena aku tinggal di Eropa. Alah, oke.
Saya tidak peduli dengan Indonesia karena saya tinggal di Eropa. Sombong sekali ya, tinggal di Jerman sebagai apa dulu? TKW. Habis itu ngusir-ngusir gue. Ini gara-gara kau juga nih, oke gas, lo suruh pendukung lo ngecoblos kalau lo nggak peduli dengan Indonesia. Kenapa ikutan pemilu? Gue jelas orang Indonesia. Gue ini dan tinggal di Indonesia. Dan memiliki hati untuk orang Indonesia. Dan berjuang untuk kepentingan orang lemah. Jelas gue. Dan kalau kita tidak peduli dengan Indonesia, kenapa joget-joget dan live untuk orang Indonesia? Untuk terima gift. Makanya janganlah kita menjilat ludahnya sendiri. Sama seperti oke gas. Menjilat ludahnya sendiri, dia sekarang gas molotov. Joget-joget. Mana Indonesia tidak peduli sama aku? Ya sama peduli sama kau. Kami pun tidak dipedulikan. Kita di sini harus mandiri masing-masing. Intinya kalau kau di sana cicing. Minta aja warga negara Eropa, Jerman. Kan bisa 20 tahun. Kenapa? Aku nggak pilih Indonesia. Terus ngerocos, ngusir-ngusir saya. Ya. Saya nggak dendam. Tapi artinya, sebelum kita itu bicara, pakai otak. Kalau kita mau jadi influencer, be a good influencer, not a bad influencer. Dan kalau kita tidak punya kapasitas, berhentilah. Ya udah joget-joget aja. Nggak usah sini nasihatin demi cari gift. Dan lagian kalau bukan tentang Igun yang naikin kau, nggak mungkin kau jadi apapun di sini, nggak bakal jadi apa-apa. Terima kasih ke Igun, dia baik. Tapi kadang-kadang salah orang juga dia, harus cari orang yang pintar. Ya, saya tunggu permintaan maaf bahwa kau pernah ngusir saya dengan sosial media. Ya, ini bule, ya, nggak boleh ikut campur karena saya mentah-mentah mendukung Anies Baswedan dan viral dan mengatakan bahwa bakal gagal. Oke gas, dan terbukti. Kau sekarang, dulu mungkin buzzernya oke gas kan, ya? Oke gas, ngerocos dari sana. Kalau memang lo cinta Indonesia, lo berangkat pulang ke sini, ikut demo, ikut membela. Bukan cuma terima lagi joget-joget toket untuk terima gift doang. Pengecut. Kalau memang aku di Indonesia dapat gift dari Indonesia, tapi nggak menghadapi masalah. Kalau kita menghadapi masalah di sini, banyak masalah juga di sini. Makanya janganlah kasih nasihatnya busuk. Sudah mulai jangan follow deh orang kayak gini mah. Apa sih merepet. Udahlah, kalau memang kita cinta Eropa, cinta Jerman, tinggal di sana, udah selesai. Dan bergaul sama orang Jerman, jangan bergaul sama orang Indonesia yang di TikTok dan di sana untuk apa? Ya. Jadi minta maaf, baru kelar perkara. Jangan sampai juga Jerman nanti ngusir kita ya. Diusir di sana, diusir di sini. Siapa tahu nanti kalau kita pulang dari Jerman, kita pun diusir. Sama si Uya Kuya, sama si Sahroni dan Nafa Urba. Jangan begitu ya. Jangan terlalu merepet-merepet lah. Kalau nggak memahami keadaan, nggak usah nasihatin. Bergaul aja sama orang Jerman, jadilah orang Jerman. Mintalah warga negara Jerman. Udah pasti dapat 20 tahun kok. Ya, nasihat saya. Jadi, jangan bikin gaduh. Kita sini sudah banyak pusing. Waduh, guys. Sepertinya Om Bulela ini ya, sempat disindir sama Bunda Korla. Guys, kalian tim mana? Tim Om Bulelambe atau Bunda Korla ya, yang tadi sempat menyindir, sepertinya menyindir Aisyah Khalid dan Willy Salim. Nah, menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.